Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di sini. Teman-teman, pernah nggak kamu lihat seseorang sudah kerja keras, sudah hemat, sudah ikut seminar, sudah nonton konten motivasi, tapi hidupnya tetap sama saja? Bahkan ada yang lebih ekstrim. Semakin mereka ngejar kekayaan, semakin kekayaan itu menjauh. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Dan hampir semua orang nggak sadar. Bukan karena kurang kerja keras, bukan karena kurang modal, bukan karena kurang kesempatan, tapi karena mereka tidak punya identitas kaya. Apa maksudnya identitas kaya? Identitas adalah sesuatu yang kamu yakini sebagai dirimu. Bukan teori, bukan afirmasi, bukan keinginan, tapi siapa yang kamu rasa kamu ini sebenarnya. Dan semua orang, sadar atau tidak, selalu bertindak sesuai identitasnya. Contoh sederhana, kalau seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang selalu telat, mau dia bikin 10 alarm, dia bakal tetap telat. Kalau seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang pemalu, mau dia ikut kursus public speaking, tetap saja akhirnya ngomongnya grogi. Kalau seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang sial, apapun yang dia lakukan, hidupnya akan selalu menemukan alasan untuk gagal. Karena identitas adalah akar perilaku, akar keputusan, dan akar getaran. Sekarang dengar ini baik-baik. Kalau di dalam dirimu, kamu masih melihat dirimu sebagai orang biasa, kamu nggak mungkin punya kehidupan orang kaya. Dan inilah alasan utama kenapa banyak orang gagal kaya. Mereka ingin uang besar, tapi di dalam hati mereka merasa masih kecil. Mereka ingin hidup mewah, tapi di dalam diri mereka merasa tidak pantas. Mereka ingin bisnis besar, tapi identitasnya masih orang yang takut ambil resiko. Mereka ingin peluang datang, tapi identitasnya masih orang yang harus aman-aman saja. Selama identitas tidak berubah, hidup tidak berubah. Bayangkan identitas seperti termostat AC. Kalau kamu set di 24 derajat, walaupun ruangan kamu panasin, walaupun ada sinar matahari masuk, mesin AC akan tetap bekerja mengembalikan ke angka 24. Itu yang dilakukan identitas. Kalau identitasmu penghasilan 4 juta sebulan, kamu mungkin dapat 10 juta, tapi hidupmu, keputusanmu, kebiasaanmu akan membawa kamu kembali ke 4 juta. Kalau identitasmu selalu pas-pasan, kamu mungkin dapat bonus besar, tapi entah bagaimana uang itu habis begitu saja. Karena identitas selalu menyamakan hidup dengan batas yang kamu yakini tentang diri sendiri. Jadi, kalau kamu mau hidup kaya, kamu tidak bisa mulai dari uangnya, tidak bisa mulai dari mobilnya, tidak bisa mulai dari rumahnya. Kamu harus mulai dari identitasnya. Orang kaya punya cara berpikir yang beda. Beda banget. Dan itulah yang membuat hidup mereka beda. Contohnya begini. Orang biasa kalau dapat uang tambahan, dipakai. Orang kaya kalau dapat uang tambahan, diarahkan. Orang biasa melihat uang sebagai tujuan. Orang kaya melihat uang sebagai alat. Orang biasa takut kehilangan uang. Orang kaya takut kehilangan kesempatan. Orang biasa mencari keamanan.
Orang kaya mencari pertumbuhan. Orang biasa menunggu keadaan sempurna. Orang kaya bergerak bahkan saat belum siap. Ini bukan soal pendidikan. Ini bukan soal nasib. Ini soal identitas. Dan perubahan identitas itu terasa dalam bentuk rasa. Kamu mulai tertarik pada hal-hal yang dulu tidak menarik. Kamu bosan dengan konten-konten lama. Kamu tertarik pada kemewahan. Kamu ingin mulai hidup lebih besar. Kamu ingin lingkungan baru. Kamu mulai tidak cocok dengan pekerjaan lama. Kamu merasa ada sesuatu yang memanggil kamu. Itu tanda identitas lama mulai pecah. Sekarang aku mau tanya ke kamu, dan ini pertanyaan sederhana, tapi menentukan masa depan. Siapa diri yang ingin kamu jadikan identitas baru? Bukan apa yang kamu mau dapat, tapi siapa yang kamu mau jadi. Karena begitu identitas berubah, perilaku berubah, pilihan berubah, keputusan berubah, dan hidup berubah. Kalau kamu identitasnya orang kaya, kamu akan ambil keputusan berbeda. Kamu akan melihat peluang berbeda, kamu akan memilih tindakan berbeda. Contohnya, orang yang identitasnya kaya, nggak panik soal uang, nggak pelit, nggak takut kehilangan, fokus ke arah besar, berani mencoba hal baru, dan selalu percaya bahwa uang mengalir. Dan akhirnya apa? Uang benar-benar mengalir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membangun identitas kaya? Jawabannya bukan dengan pura-pura, bukan dengan afirmasi kosong, bukan dengan memaksa diri. Caranya adalah, mulailah menjalani kebiasaan kecil yang selaras dengan hidup orang kaya. Contoh, cara bicara yang lebih tenang, cara mengambil keputusan yang lebih matang, cara memandang uang dengan lebih elegan, tidak mengeluh, tidak panik, melihat diri sendiri sebagai seseorang yang berharga, dan memperlakukan diri seperti orang kaya. Identitas terbentuk dari dua hal. 1. Kebiasaan kecil yang konsisten. 2. Rasa tentang diri sendiri. Kalau rasa kamu tentang dirimu berubah, hidupmu akan ikut berubah. Dan kalau kamu ingin tahu kapan identitasmu mulai berubah, salah satu tandanya adalah kamu mulai merasa layak dengan hal besar tanpa merasa minder, tanpa merasa terlalu jauh, tanpa merasa itu bukan untukmu. Kamu merasa, aku seharusnya hidup seperti itu. Dan itulah titik di mana hidup baru mulai menyatu. Jadi kalau selama ini kamu merasa sudah kerja keras, sudah usaha, sudah belajar, tapi hidup masih begitu-begitu saja, mungkin usahanya yang kurang. Yang kurang adalah identitas yang mendukung kehidupan yang kamu mau. Ingat ini, orang miskin mengejar uang. Orang kaya menjadi versi diri yang menarik uang. Dan begitu kamu menjadi versi itu, uang akan mencari kamu, peluang akan mencari kamu, dan hidupmu akan berubah tanpa kamu paksa. Karena hidup besar mulai dari diri besar, dan diri besar mulai dari identitas baru. Jadi sekarang pilihannya cuma satu. Apakah kamu mau menjadi identitas lama, atau kamu sudah siap menjadi identitas orang kaya yang sebenarnya sudah menunggu kamu? Kesimpulan, hidupmu tidak berubah karena kemauan. Hidupmu berubah karena identitasmu berubah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, terima kasih.